banyak orang yang membacanya dengan Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Itu bacaan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga naungan rahmat Allah selalu menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbicara tentang salah satu materi dalam pembelajaran ilmu tajwid. Kali ini tentang cara membaca bacaan ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol, adakah di antara kalian yang belum tahu apa itu hamzah wasol? Oke, ini penting, jadi akan saya jelaskan. Jadi, ada dua jenis hamzah, yaitu hamzah qata atau hamzah qat'i dan hamzah wasol. Hamzah qata adalah hamzah yang dibaca baik di awal maupun di tengah ayat. Sedangkan hamzah wasol adalah hamzah yang hanya dibaca ketika di awal ayat dan tidak dibaca ketika berada di tengah ayat. Contoh dari hamzah qata adalah seperti pada lafal an'amta pada ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A pada an'amta masih dibaca meski berada di tengah ayat. Hamzah pada lafal an'amta itulah contoh dari hamzah qata. Adapun hamzah wasol, contohnya adalah, coba perhatikan dan baca lafal berikut ini. Kalian semua pasti membacanya dengan alladzina. A-nya dibaca pada lafal alladzina. Tapi ketika membaca ayat ke-7 Al-Fatihah tadi, adakah yang membaca A pada lafal alladzina seperti ketika membaca alladzina tadi? Pasti tidak ada. A pada lafal alladzina itulah contoh hamzah wasol. Ketika membaca alladzina, A-nya dibaca karena ia berdiri sendiri, atau semisal ia berada pada awal ayat, seperti pada ayat ketiga surat Al-Baqarah berikut ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. A pada alladzina tersebut dibaca, tetapi berbeda ketika alladzina tersebut berada di tengah ayat seperti pada surat Al-Fatihah ayat 7 tadi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka A pada alladzina tadi tidak dibaca. Nah, sekarang sudah paham ya? Itulah yang namanya hamzah qata dan hamzah wasol. Setelah memahami apa itu hamzah wasol, kita masuk ke pembahasan inti. Bagaimana cara membaca ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol? Caranya adalah, yang pertama, kita menghilangkan tanwinnya, lalu mengganti hamzah wasol dengan nun kasroh. Nun pengganti itu dinamakan dengan nun wiqoyah. Contoh, ketika membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 180 berikut ini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Di situ ada fathah tanwin pada lafal khairon yang bertemu hamzah wasol pada lafal al-waswiyatu. Maka karena ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, yang pertama kita lakukan adalah menghilangkan tanwinnya. Dari asalnya khairon menjadi khairo. Lalu hamzah pada lafal al-waswiyatu diganti dengan non wiqoyah berharokat kasroh menjadi nil waswiyatu.
Maka cara membacanya menjadi intaraka khairanil waswiyatu. Caranya adalah seperti itu. Nah, kenapa kok saya menjelaskan tentang ini? Karena di mushaf Al-Quran tidak semua penerbit mencantumkan nun wiqoyah pada kasus tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Jadi untuk orang yang belum tahu, terkadang kesulitan atau salah dalam membaca tersebut. Pada Quran surat Maryam ayat 61 berikut ini yang saya garis bawahi, orang bisa membacanya dengan tepat karena di situ sudah dicantumkan nun wiqoyah pada bawah hamzah atau alif yang ada pada lafal allati. Tetapi contoh lain semisal pada Quran surat Al-Ikhlas, pada surat Qulhu, di situ tidak dicantumkan nun wiqoyah. Jadi banyak orang yang salah ketika membaca Al-Ikhlas, terutama ketika mereka menyambungkan ayat pertama dan ayat kedua. Ketika kita mewasol antar ayat, huruf terakhir juga harus dibaca, tidak boleh disukun. Ketika mewasolkan Al-Ikhlas ayat 1 dan 2, ada kasus di mana ada dhammah tanwin pada huruf dun di lafal ahadun bertemu hamzah wasol pada lafal Allah. Maka cara membacanya adalah yang pertama dengan menghilangkan tanwin pada huruf dun yang tadinya dibaca ahadun menjadi ahadu. Lalu hamzah wasol pada lafal Allah diganti dengan nun wiqoyah berharokat kasroh. Selama ini ketika membaca Al-Ikhlas dan mewasolkan bacaan, banyak orang yang membacanya dengan Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Itu bacaan yang salah. Yang benar bacaannya adalah dengan cara tadi, dengan mengganti hamzah wasol pada lafal Allah menjadi nun wiqoyah menjadi Qul huwallahu ahadunillahus somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah bacaan yang betul ketika membaca surat Al-Ikhlas dan diwasol antar ayat 1 dan ayat kedua. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.